Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua ada dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa. Untuk itu, tetaplah melekat dalam Tuhan, agar iman kita dalam Tuhan semakin teguh dan semakin berbuah lebat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami terus dihiasi dengan kebenaran firman-Mu. Di mana hati, pikiran, biarlah kami dibawa untuk terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami perbuat, semuanya menyukakan Engkau Tuhan. Dan bahkan kehidupan kami pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pimpin kami agar kami semakin percaya kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami rindu bahwa hidup yang kami jalani ini dalam mengiring Engkau bukan hanya sekedar tahu siapa Engkau Tuhan, tetapi kami mempunyai pengalaman bersama dengan Engkau, di mana dengan pengalaman inilah kami semakin kuat dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak akan dipermalukan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma 10 ayat 10, demikian firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kasih Kristus, berapa banyak di antara kita saat terjadi kesukaran atau persoalan yang menimpa pribadi atau keluarga kita meletakkan harapan pada manusia. Berapa banyak di antara saudara yang melakukan harapan saudara tidak mengecewakan? Mungkin hampir semua pengharapan yang saudara letakkan kepada manusia semuanya mengecewakan. Itulah sebabnya dengan peristiwa seperti itu kita diingatkan agar kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan sering datang dengan tidak disangka-sangka. Tuhan dapat menjawab doa kita sejauh melampaui akal dan pekerjaan kita. Bahkan dalam kebesarannya, Dia dapat memberi lebih daripada apa yang kita minta. Percayalah, Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang yang berharap kepadanya. Bila kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Ia tidak akan bertindak untuk mempermalukan kita. Bahkan Tuhan sangat mengasihi kita. Kekasih, percayalah, rencananya tidak akan gagal. Dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bila kita mengamati seringnya terjadi kegagalan itu terletak karena ketidaksabaran kita dalam menantikan waktu Tuhan yang tepat. Ketidaksabaran akan semakin menjadi di zaman yang serba cepat ini karena manusia sekarang disuguhkan dengan keadaan yang ingin serba cepat atau instan. Saat Tuhan sedang memproses iman dan kerohanian, seringkali ketidaksabaran muncul sehingga sikap hati mudah sekali untuk berubah. Bahkan dengan gampangnya melupakan firman Tuhan. Padahal sudah berkali-kali Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan karena Tuhan tidak akan mempermalukan kita sebagai anak-Nya. Kekasih Kristus, saat Allah hendak menjadikan kita naik level, Dia sering mengizinkan kita melewati masa-masa sulit dan pergumulan. Akan tetapi yakinlah bahwa Allah sungguh memperhatikan kita anak-anak-Nya. Dia tidak akan pernah mempermalukan anak-anak-Nya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan gelisah, khawatir, dikecewakan, dan dipermalukan. Kekasih Kristus, yang harus kita pahami dan mengerti tentang tidak akan dipermalukan Tuhan adalah ketika kita mempercayakan diri dan iman hanya kepada Tuhan. Di saat itulah Tuhan menjamin hidup kita meskipun harus menderita. Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapinya. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita agar jangan dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi menggunakan kekuatan kita sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Kasih Kristus, memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan menjadi penting, sehingga Paulus begitu menekankan umat Tuhan saat menghadapi mara bahaya di kota Roma untuk tetap percaya terhadap janji Tuhan karena tidak akan dipermalukan. Kasih Kristus, memang Tuhan tidak berjanji bahwa orang yang setia, orang yang beriman, dan orang yang berharap pada Tuhan akan luput dari godaan atau penderitaan. Tetapi kita harus masuk dan melaluinya sekalipun kita umat pilihannya. Jangan kita malu menghadapinya. Tetaplah yakin bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12 mengatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Hal yang harus diingat oleh kita sebagai umat Tuhan, mengapa kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan? Karena Tuhan bukan hanya sekedar mengetahui pencobaan, melainkan Ia juga pernah mengalami. Itulah sebabnya Tuhan menolong kita. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 18. "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Jadi, ketika Tuhan menunjukkan jalan, pasti kita tidak akan dipermalukan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan hari ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan rohani kami semakin dikuatkan, dan kami juga semakin dibawa untuk mengerti ketika kami memiliki iman kepadamu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu katakan, barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam seluruh rohani kami, sehingga kami dibawa untuk semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya apa yang kami harapkan tidaklah sia-sia, karena kami akan dibawa semakin melihat kebenaran firman Tuhan yang terus semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Itulah janji-Mu, yaitu janji yang tidak akan mempermalukan kami sebagai orang tebusan-Mu dan sebagai umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Pimpin kami supaya kami juga tetap berada di dalam kasih-Mu Tuhan, dan kuatkan kami Tuhan untuk kami melakukan setiap firman yang disampaikan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.